Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yaitu web framework ya. Oke, di pertemuan ke-8 ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Sebelumnya saya udah ngasih tugas ya untuk menambahkan dan melengkapi program yang sudah saya kasih ya. Nah, saya sudah minta kalian untuk melengkapi dari data dosen, data mata kuliah, dan data mahasiswa. Nah, jadi saya sudah cek dari beberapa itu masih ada yang error dan tidak jalan. Maka dari itu saya sudah share ya project yang saya kirim, project dari pertemuan awal sampai pertemuan yang terakhir yang kemarin itu di Edmodo. Jadi untuk pertemuan selanjutnya silakan menggunakan project ini ya. Oke. Di project ini saya udah sampai bikinnya ke data dosen, ini sudah lengkap CRUD-nya, data mahasiswa juga, ya. Ya, di sini juga data mahasiswanya juga sudah lengkap, ya. CRUD-nya juga sudah bisa. Lalu sampai data mata kuliah, ya, sampai data mata kuliah kemarin ya. Untuk kita bikin CRUD-nya sampai di sini ya. Untuk di database-nya juga ada tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel mahasiswa dan tabel user. Jadi project yang ini sudah saya share di Edmodo. Jadi nanti silakan kalian pakai ini untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ya, baik di pertemuan sekarang ya sampai pertemuan yang selanjutnya. Biar kita sama nanti itu ya. Biar kita sama baik itu dari penggunaan database atau penggunaan variabel-variabelnya nanti. Oke, di pertemuan sekarang ini ya kita akan bahas yaitu bagaimana caranya supaya kita di sini ya, kalau di aplikasi kita sudah bikin data mahasiswa ya, data mahasiswa di sini. Nah, namun data mahasiswa yang ada di sini ya, di sini kan belum apa ya, belum terkelompokkan ya. Harusnya data mahasiswa ini bisa kita kelompokkan berdasarkan kelas mereka sendiri-sendiri gitu ya. Berdasarkan kelas mereka dan jurusan mereka. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan bahas bagaimana mengelompokkan mereka ke dalam kelas-kelas mereka. Oke. Nah, eh, pertama, kita akan bikin terlebih dahulu tabel kelas ya, tabel kelas di database. Oke, sekarang semuanya kita masuk ke database dan kita akan bikin tabel kelas. Oke, di sini saya akan kasih namanya adalah TBL kelas ya. Untuk yang pertama yaitu ID kelas, lalu ada kode kelas, lalu ada NM kelas ya, nama kelasnya. Lalu di sini ada jurusannya. Saya tambahkan satu kolom lagi. Saya tambahkan satu lagi namanya adalah semester. Ya. Jadi kalau tidak salah ini saya udah pernah share tugas ini ke kalian untuk bikin tabel kelas ini ya. Tapi karena saya belum bikin di sini maka saya bikin saja dari awal ya. Dan kalian juga silakan bikin dari awal karena kalian menggunakan project dari saya ya. Oke, jadi silakan bikin ID kelas, kode kelas, nama kelas, jurusan dan semester. Oke, yang pertama semester kita gunakan tipenya adalah integer ya, kita biarkan saja. Jurusan kita gunakan tipenya adalah varchar ya dengan panjang karakternya 30 ya. Lalu nama kelas saya bikin varchar juga, saya kasih juga 30 misalkan di sini. Kode kelas juga varchar ya. Panjang karakternya juga misalkan di sini 10 saja. Oke. Nah, untuk ID kelas kita jadikan dia auto increment. Go. Oke. Lalu kita save di sini. Oke, di sini berarti kita sudah bikin untuk tabel kelas ya, tabel kelas di sini, yaitu kode kelas, nama kelas, jurusan dan semester di sini ya.
kode kelas, nama kelas, jurusan, dan semester. Oke, kita masuk ke codingan kita. Oke, di codingan kita ya, di codingan kita untuk desainnya view ya, kita masuk pertama ke view dulu ya di admin seperti biasa ya. Nah, kalau di project yang sebelumnya udah ada tuh. Kalau project yang saya kasih sudah ada untuk data mata kuliah, data mahasiswa, dan data dosen. Oke. Nah, pertama saya akan bikin desain terlebih dahulu untuk data kelas kita terlebih dahulu ya. Data kelas kita terlebih dahulu. Oke, kita nggak usah ketik-ketik dari awal lagi ya, kita copy saja ya. Jadi sebagai seorang programmer kita capek ya kalau misalkan kita harus ngetik-ngetik, jadi main copy ya. Jadi fungsikan copy paste dalam membuat sebuah program. Oke. Di sini saya buka data mata kuliah ya. Saya Ctrl A, saya copy ya. Lalu saya klik kanan, lalu ambil new file, lalu saya pastekan. Oke, data mata kuliah saya close saja ya. Nah, di sini saya ganti ya data mata kuliah di sini yang sebelumnya ya. Ini karena dia masih new file baru ya. Data mata kuliah kita ganti dengan data kelas. Ya, data kelas. Lalu di sini kelas Universitas Catur Cendekia, oke, indeks admin, data matkul. Oke, di sini matkul ya. Kita ganti jadi kelas ya. Di sini tambah data kelas. Oke, lalu ini oke, berarti tinggal bikin di tabel-tabelnya apa saja. Oke, kita sesuaikan yang tadi ya. Pertama tadi ada kode kelas, lalu ada nama kelas, ada tadi jurusan, ada tadi semester ya. Nah, lalu kita kopikan saja ini. Copy, lalu kita pastikan ke bawahnya. Jadi udah sama nih ya. Nah, lalu kita lanjut TBL matkul di sini kita ganti jadi TBL kelas. Oke. As sebagai kelas. Oke. Nah, ini string no plus plus. Ya, ini biarkan saja. Matkul berarti kita ganti jadi kelas. Oke. Pertama, tadi kita sesuaikan dengan di database. Apa tulisan di database kita samakan. Oke, tadi ada kode kelas, berarti kode kelas di sini. Oke, kelas ya. Oke, ini juga kelas. Berarti di sini nm kelas. Oke, lalu setelah nm kelas tadi ada jurusan. Kok jurusan? Berarti kelas di sini ya. Kelas di sini jurusan. Lalu yang terakhir ada tadi semester. Oke, semester. Berarti untuk tombol editnya berarti indeks admin data matkul ini kita ganti jadi kelas. Oke, kelas. Lalu di sini berarti string matkul kita ganti jadi kelas. Jadi kita harus teliti ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan ya. Jadi jangan sampai ada typo atau ketinggalan dalam editnya ya. ID kelas di sini ya. Dia mengambil ID dari kelas dari tabel kelas ya untuk dia supaya bisa dia mengedit ya. Begitu juga dengan delete ya. Ini data kelas juga. Berarti di sini string kelas. Dan dia juga mengambil ID kelasnya dari tabel. Oke, lengkap ya. Berarti kita save ya. Kita simpan dengan nama yaitu adalah data underscore kelas titik php. Pastikan dia kesimpan di dalam folder admin di dalam view ya. Dalam folder admin di dalam view. Oke, kita save. Oke. Nah, sekarang kita kan sudah bikin view-nya ya, berarti kita tinggal bikin di controllernya ya, controllernya. Berarti controllernya ada di admin. Nah, kita masuk ke dalam admin controller. Oke, ini sebenarnya saya udah bikin banyak nih ya. Ini untuk data mahasiswa, ini data dosen ya, saya kelompok-kelompokkan ya dengan menggunakan komentar. Jadi kalau kita mau menambahkan komentar, bikinnya seperti ini ya. Oke, ini data mata kuliah. Nah, apa di sini ya? Oke, berarti kita bikin tentang data kelas lagi. Oke, kita kasih komentar dulu, yaitu data kelas.
Nah, seperti ini. Oke, kita tinggal copy saja, copy paste saja. Jadi nggak usah ketik-ketik ya. Capek ngetik-ngetik itu. Oke, kita copy aja di bagian data matkul ini. Copy saja. Lalu kita pastikan ke bawah. Oke, data matkul tadi kita yang function data matkul ya. Function data matkul yang ada di sini ya. Ya. Kita pastikan saja ya di sini. Nah, lalu kita ganti matkulnya jadi kelas. Oke. Jadi this load model M matkul. Berarti kita harus bikin yang namanya modelnya terlebih dahulu ya. Kita bikin modelnya dulu. Oke, silakan buka model. Lalu kita ambil model matkul saja ya. Kita Ctrl A, copy, lalu new file, lalu kita pastikan di file terbaru tersebut ya. Kita close ya. Ini berarti kita ganti jadi M kelas ya. Berarti di sini TBL-nya mengambil yaitu TBL kelas ya. Ini tidak ada perlu kita ganti-ganti lagi ya. Kita simpan ya di dalam folder modelnya ya. Pastikan tersimpan dalam folder model. Lalu kita kasih namanya adalah M kelas titik PHP. Oke, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke controller kita ya. Data kelas this load model M kelas. Nah, ini M kelas kita. Nah, sekarang dia kan akan mengambil data dari tabel kelas. Berarti TBL di sini adalah TBL kelas. Ya, jadi ini sama dengan yang ada di data kelas kita, yaitu TBL kelas yang ada di sini. Nah, ini dia. Ya, jadi mengambil dari sana. Oke, lalu this M matkul ganti jadi kelas. Ya, dan di M kelas dia mengambil function yang namanya tampil data. Jadi di sini sudah ada tampil data kita. Oke. Ini dia mengambil desain dari header, menu, lalu ini data matkul kita ganti jadi data kelas. Oke. Nah, template oke, clear. Nah, untuk menampilkan data kelas ini sudah clear. Oke, kita akan cobakan. Oke, satu lagi. Kita belum menambahkan untuk di bagian menunya ya, link menunya. Oke, silakan di bagian admin ya, di view admin, bagian template, silakan buka bagian menu. Ya, lalu di menu ambil ya, kita kopikan saja ini. Ya, kalau kita kopikan saja dari LI buka sampai LI tutup yang ada di mata kuliah. Kita copy saja. Copy. Lalu kita pastikan ya, kita ganti data mata kuliah ini jadi data kelas ya. Lalu di sini juga kita ganti jadi data kelas ya. Kelas. Oke. Selesai ya. Oke, ini kita close saja ya. Template ini juga kita ini. Oke. Admin. Oke, kita akan cobakan ya, kita cobakan. Saya refresh terlebih dahulu. Oke. Di sini saya klik data kelas. Maka akan muncul tabel untuk data kelas di sini. Ya, kita akan muncul tabel data kelas di sini. Oke, sekarang kita akan uji coba apakah data ini ya, tampil data ini akan menampilkan data atau tidak. Oke, sebagai contoh, silakan masuk ke database, silakan klik tabel kelas, ya. Oke, lalu ada bagian insert. Oke, di sini ya, di sini ya. Nih, jadi di sini saya akan set dia di sini. Sebagai contoh di sini ya, kode kelasnya itu misalkan TI 2019 1 misalkan seperti itu. Nah, jadi mungkin ini artinya adalah Teknik Informatika angkatan 2019, maksudnya seperti itu ya. Nama kelasnya itu adalah TI 1 ya. Jurusannya itu adalah Teknik Informatika. Semesternya adalah 1. Ya, 1 seperti ini. Saya klik go. Oke, coba kita klik browse ya. Oke. Jadi di sini ya.
Nah, sekarang akan kita coba tampilkan di sini. Nah, jadi muncul seperti ini, ya. Jadi kode kelasnya ini berarti ini sudah benar ya, sudah benar. Ini sudah benar ya. Kita sudah muncul ini. Oke, TI1. Oke, kita kalau biasanya ya kalau di CIC sendiri biasanya kan TI1 semester 1 ada pakai garis miring 1. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kita tambahkan saja ya di data kelas. Lalu kita ambil ini NM kelas ini, kita copy saja ini kelas yang semester, copy ya. Kita kasih garis miring seperti ini, lalu kita pastikan kelas semesternya. Oke, seperti itu. Saya coba jalankan bagaimana bentuknya. Oke. Oh, kok jadi 0 ya? Oke. Oh, oke. Nah, kita bikin seperti ini. Sepertinya kalau seperti itu tidak nggak mau ya. Jadi kita bikin seperti ini. Kita kasih garis miring seperti ini di luarnya. Ya, kita copy. Lalu kita paste. Yang ini NM kelas ini kita ganti jadi semester. Oke, kita coba lagi. Oke, jadi dia TI1 semester 1. Nah, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke proses tambah data kelasnya. Ya, tambah data kelas. Oke, untuk tambah data kelas berarti ini udah benar ya. Untuk inputannya data kelas input. Oke, kita pakai saja ya. Input dari data mahasiswa input atau mata kuliah input saja ya. Data mata kuliah input ya. Kita copy saja. Ctrl A, copy saja. Jadi nggak usah diketik-ketik. New file, lalu kita pastikan. Oke. Nah, sekarang kita coba edit ya untuk data kelas input ya. Berarti di sini form input data kelas ya. Lalu berarti actionnya nanti ke sini nih ya, admin data kelas ya, data kelas. Input aksi ya. Lalu kode di sini adalah kode kelasnya. Lalu di sini tadi oke, ini 6 berarti dia gandeng 2 ya untuk ditampilannya nanti. Lalu di sini kode kelas. Tadi ada nama kelas ya, nama kelas juga. Nah, di sini untuk nama kelas dia kan kita menggunakan bentuknya kan menggunakan teks ya. Kita importkan ya nama kelasnya. Ini sedangkan di sini dia menggunakan select di sini. Jadi kita hilangkan selectnya ini nanti. Tapi saya kopikan saja ini ya dari ini ya, dari untuk kode kelas ini kopikan saja dari div buka sampai di div tutupnya. Saya kopikan seperti ini. Copy. Lalu saya pastikan di bawahnya. Ya. Ini jangan lupa ya, jangan lupa ini di kode kelas ya, name placeholdernya ganti jadi kode kelas ya. Nama namenya di sini juga kode kelas. Kita harus ingat ya, nanti jangan sampai ini jadi salah nanti jadi error. Oke. Kode kelas ini berarti nama kelas ya. Ini placeholdernya kita ganti juga nama kelas. Oke, nm-nya name-nya berarti nm underscore kelas ya. Di sini berarti ini kita masukkan ke sini aja ya. Ini dari div buka sampai div tutup ini ya, kita Ctrl X ya, kita cut ya, Ctrl X saja ya. Kita ganti jadi di nama mata kuliah ini ya, dari div buka sampai div tutupnya kita pastikan saja di sini. Oke. Nah, ini berarti adalah jurusan ya, jurusan. Oke, jurusan kita menggunakan select ya. Jangan lupa name-nya diganti jadi jurusan. Nah, pertama bagaimana cara bikin select ini? Yaitu di select ini dia menggunakan beberapa option. Jadi kita bisa memilih nantinya. Oke, option yang pertama di sini pilih jurusan ya, jurusan. Lalu option yang kedua itu berarti di sini yaitu pertama teknik
informatika. Oke, berarti di dalamnya ya, ini nilai value-nya ya, nilai value-nya. Di luarnya kita bikin teknik informatika juga. Tika. Ya. Lalu kedua sebagai contoh lagi sistem informasi misalkan. Lalu ini kita tambahkan juga sistem informasi. Kita copy saja ini. Lalu ada lagi manajemen informatika. Ya, kita copy saja. Kita pastikan di sini. Oke. Lalu kita kopikan bagian option ini untuk menambahkan yang selanjutnya. Ya, option berarti kita ganti di sini contohnya komputerisasi akuntansi sebagai contoh ya. Ini juga komputerisasi akuntansi. Saya copy saja. Oke, saya contohkan 4 saja dulu, nanti kalian boleh tambahkan sendiri. Oke. Nah, setelah jurusan tadi ada semester ya, semester. Kita boleh gunakan ini lagi ya, kita boleh gunakan ini lagi, select lagi ya. Jadi kita kopikan saja ini. Copy saja dari buka sampai di tutupnya, kita copy. Lalu kita pastikan di bawahnya. Ya, di sini adalah semester. Semester. Ya, name-nya berarti kita ganti juga jadi semester. Ya. Lalu di sini adalah pilih semester. Ya. Lalu di sini value-nya pertama kita ganti jadi 1 saja. 1 berarti di sini adalah semester 1. Kenapa saya bikin value-nya 1? Kenapa nggak bikin semester? Karena tadi kita menggunakan integer tadi ya untuk tipenya. Jadi nggak mungkin kita bikin semesternya. Oke. Value yang kedua berarti value 2 berarti di sini adalah semester 2. Yang ketiga value 3 berarti ini semester 3. Value 4 berarti ini semester 4. Ya, kita copy saja ini. Paste, ini berarti value 5 semester 5. 6 7, ini juga 7, 8 semester 8. Jadi semester 8 ya. Kalau ada yang semester 9 silahkan di DO saja. Oke. Berarti keterangan mata kuliah ini nggak perlu karena inputan kita kan cuma 4 tadi ya. Cuma ada kode kelas, nama kelas, jurusan sama semester. Oke. Jadi kita simpan dengan nama ya data kelas underscore input. Pastikan nyimpannya di dalam folder admin di bagian view ya. Oke, kita save. Oke. Jadi untuk data kelas kita sudah bikin ya. Data kelas inputnya kita sudah bikin ya. Untuk actionnya juga sudah kita bikin. Berarti tugas kita adalah di bagian controller lagi. Oke, di bagian controller kita juga seperti itu, nggak usah diketik-ketik ya. Kita tinggal ambil saja function yang ada di data mata kuliah. Ya, dari data mata kuliah input sampai dengan data mata kuliah input aksi. Jadi kita kopikan dua function ini. Ya, dari buka kurung kurawalnya sampai tutup kurung kurawalnya. Copy. Kita pastikan di bagian data kelas. Oke, di sini berarti data kelas input ya. Di sini penggunaan header, menu, berarti matkul ini kita ganti jadi data kelas. Oke. Data matkul berarti di sini data kelas input aksinya. Oke, yang pertama tadi kita punya kode kelas, berarti biarkan saja string kd. Kita ganti di sini jadi kd kelas. Ini string nama kita ganti jadi nm kelas. Nah, di sini jurusan tadi ya, misalkan kita kasih namanya jur di sini ya. Di sini jurusan, di sini semester, kita bikin di sini sem ya, berarti di sini semester. Oke. Kasih input aksinya. Oke, data array berarti di sini kode kelas
ya, dia menggunakan string KD, nm kelas, string nama, ya, berarti di sini jurusan menggunakan string jur, di sini semester menggunakan string sem. Oke. Nah, di slot model M berarti kita perginya ke model kelas. Oke, string kelas, string M kelas, input data yaitu tabelnya adalah tabel ke kelas. Oke, admin dia pergi ke data kelas. Ya, data kelas. Kalau misalkan sudah selesai, ya berhasil selesai diinput, dia akan pergi ke data kelas kembali. Nah, sebagai contoh ya. Oke, sekarang kita akan cobakan apakah berhasil atau tidak ya. Oke, kita coba refresh dulu. Oke, saya coba tambah data kelas. Oke, pertama kode kelasnya tadi KLS ya, KLS 002 sebagai contoh. Jangan deh, kok KLS ya? Berarti kita ganti ya, kita ganti tadi TI 2019 1 ya. Sekarang kita ganti TI 2019, jangan TI deh, SI ya biar beda ya. SI 2019 1 misalkan ya. Nama kelasnya berarti SI 1 ya. Pilih jurusannya sistem informasi, semesternya misalkan dia semester 3 misalkan ya, semester 3. Oke, simpan data. Oke, jadi di sini masuk ya SI 2019, dia nama kelasnya SI 13, sistem informasi ya, semesternya semester 3. Oke, untuk tambah data kita sudah clear. Sekarang kita lanjut masuk ke edit data. Kita masuk ke edit data kita. Oke, jadi sama. Jadi silakan kopikan juga untuk bagian data mata kuliah edit di sini. Ya, kita copy saja. Copy, jadi nggak usah diketik-ketik, capek ya. Paste. Ya, paste. Jadi diganti saja di sini. Ya, from edit data kelas. Ya, jadi dia ngambil TBL kelas di sini. TBL kelas, lalu dia sebagai kelas. Nah, admin dia pergi datanya data kelas. Data kelas edit aksi di sini ya. Oke, pertama yaitu kode kelasnya. Oke, kode kelas. Dia menggunakan tipe hidden untuk memanggil ID kelasnya ya. Jadi ini jangan lupa ID kelas ya. Dan dia di sini kita ganti jadi string kelas dan dia mengambil ID kelasnya. Oke, lanjut input tipenya di sini from control, kodenya kode ke kelas. Ya, value-nya berarti di sini juga string kelas. Kodenya di sini kode kelas. Oke, tadi kita kan susunannya agak beda tadi ya. Jadi kita kopikan saja ya yang tadi. Data kelas input kita tadi. Kita kopikan saja ya. Nah, ini untuk nama kelas ya. Dari div buka sampai div tutupnya kopikan saja. Copy saja ini. Lalu ini Oke. Nah, dari dibuka sampai ditutup ini bagian call MD6 ini copy saja, hilangkan saja. Kita pastikan yang sebelumnya. Ya, nama kelas. Ini untuk nama kelas. Jadi kita tinggal kopikan saja untuk bagian value-nya, ya. Copy value yang ada di kode kelas. Nah, copy. Lalu kita pastikan setelah name yang ada di kelas. Ya, ini kita ganti kelas, kita ganti jadi nm kelas. Oke. Selanjutnya, tadi sudah kode kelas ada, udah nama kelas sudah berarti jurusan dan semester lagi ya. Oke, ini kita copy saja. Ya, kita copy ini bagian row-nya dari row buka sampai row tutupnya, berarti sampai di sini ya. Oke, kita copy saja. Oke, kita copy. Lalu ini yang lainnya kita hapus ini, kita hapus saja yang keterangan sampai keterangan ini. Hapus. Ya, kita pastikan yang tadi.
Oke. Nah, seperti ini. Ya, karena dia menggunakan edit, maka nilai value yang ada di sini kita ganti, ya. Jadi, kita kopikan nih bagian PHP ini, ya, bagian PHP buka sampai PHP tutup ini kita copy saja, copy. Lalu di mana kita pastikan untuk di bagian jurusan, yaitu di bagian option value yang pertama, yaitu yang dari pilih jurusan ini. Kita pastikan di sini. Kita ganti jadi jurusan. Oke. Apakah nanti tampilnya di sini adalah pilih jurusan? Tentu tidak. Jadi kita hilangkan pilihan jurusan ini, ya. Kita pastikan lagi, ya, dari PHP buka sampai PHP tutup kita tadi, ya. Lalu string kelas benar, nm kelas kita ganti jadi jurusan, gitu seperti itu. Nah, ini udah clear, ini tidak ada jadi masalah. Lalu semester juga seperti itu, ya. Semester juga seperti itu. Nah, pasti lagi ini string kelas, nm kelasnya ganti jadi semester. Ya, pilihnya ganti jadi semester. Semester. Oke, sudah clear? Oke, benar. Kita simpan, ya. Kita simpan dengan nama data underscore kelas underscore edit. Pastikan dia tersimpan di dalam folder admin di bagian view data kelas edit underscore titik php save. Oke, sekarang berarti kita sudah bikin view untuk data kelas edit. Sekarang kita bikin controllernya. Sama dengan penggunaan function dari data kelas input dan data kelas input aksi, ya. Cari lagi function yang ada di mata kuliah. Oke, function edit nih sama function data mata kuliah edit aksi, copy saja dari buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawalnya. Oke, kita copy saja. Ini untuk bagian data mata kuliah edit, ini untuk bagian function edit aksinya. Copy, ya, copy. Lalu kita pastikan di sini. Oke. Nah, pertama kita edit dulu untuk bagian data matkul yang ini, kita ganti jadi kelas. Nah, berarti ini ID-nya ID kelas, ya, karena kita mengambil ID kelasnya. Where, di mana, ya, dia penggunaan data array-nya yaitu adalah kelas, ya, dengan menggunakan string ID kelas. Oke. Di slot model, dia menggunakan modelnya adalah M kelas. Lalu string datanya yaitu dia ngambil data tabel dari tabel kelas. M-nya yaitu M kelas. Oke, dia view data, ya. Functionnya ada di M kelas yaitu view data, where di mana dia akan mengambil data dari tabel kelas. Oke, ini sama, ya. Oke, berarti ini cuma ini diganti lagi data kelas edit. Oke, save, ya. Lalu untuk bagian data matkul edit aksi lagi. Nah, ini sama ya, string ID dia memanggil ID dari kelas. Oke, kode berarti dia mengambil dari kode kelas. Nama dia menggunakan nm kelas. Lalu kita ganti di sini, berarti di sini jur, ya. Ini sem, ya, semester. Berarti ini kita ganti jadi jurusan. Ini kita ganti jadi semester. Oke. Nah, kode matkul berarti kode kelas, ya. nm matkul kita ganti jadi nm kelas, ya. Ini jurusan, ini semester, ya. Ini berarti jur, string jur, dan ini string sem. Oke. Nah, where ID-nya tetap manggil ID kelas, ya, string ID di sini. Di slot model yaitu dia mengambil model dari M kelas, ya. Ini dia M kelas. Update data, where data yaitu tabelnya adalah tabel kelas, ya. Datanya adalah data kelas. Kalau sudah berhasil, dia akan pergi ke function data kelas, gitu. Jadi mudah sebenarnya kalau misalkan kita udah punya struktur dari awalnya, ya. Jadi kita murah. Jadi tinggal copy paste saja. Jadi nggak perlu ngetik dari awal. Jadi kita bikin program itu cepat jadinya. Oke. Sekarang kita akan coba untuk editnya bagaimana. Apakah bisa atau tidak, ya? Oke, ini data kelasnya error untuk di bagian data matkul edit aksi.
Oke, ini kesalahannya pada line 302. Kita coba cek 302. Hmm. Oke, ini lupa saya ganti ya. Harusnya di sini adalah data kelas edit aksi, ya. Oke, coba kita refresh lagi. Oke. Nah, sekarang kita akan coba klik editnya ya. Kita klik editnya, edit. Oke, jadi data kita muncul di sini ya. Kode kelas, nama kelas. Tadi kita ngambilnya jurusan Teknik Informatika, ya. Oke, di sini ada masalah. Di sini muncul adalah semester saja di sini nih. Semester saja. Sedangkan yang satunya nggak muncul. Coba kita cek di database satu muncul ya. Oke, tapi yang muncul di sini adalah semester saja di sini, ya. Kenapa? Ya, kita coba cek sekarang. Oke, di data kelas edit kita coba cek data kelas edit ya untuk di bagian semester, ya. Oke, kesalahannya ada di sini. Kita belum pastikan nih, kita belum pastikan bagian ini. Ya, kita copy, copy di sini, lalu kita pastikan, ya. Semester. Nah, saya pastikan di sini kelas semester seperti itu. Oke. Nah, saya coba jalankan lagi. Saya refresh di sini. Oke, semester 1 di sini. Ya, semester 1. Oke, semester. Oh, sebentar. Ini ada error. Oh, salah. Oke, di sini ada semester. Oke, sekarang saya akan ganti semesternya itu adalah semester 3 sebagai contoh ya di sini. Saya edit dia semester 3 sekarang. Oke, dia TI 1 di sini. Update data. Nah, jadi semesternya ke ganti. Sekarang kita bikin yang terakhir adalah delete. Oke, untuk delete tinggal kita bikin di controller saja ya. Jadi nggak perlu kita bikin view-view-nya ya. Silakan kopikan function data mata kuliah delete. Ya, kita copy saja di sini. Lalu kita pastikan di bagian bawahnya. Oke, data matkul delete kita ganti jadi data kelas delete. Ini kita ganti jadi ID kelas, ya. Where ID-nya adalah ID kelas. Ini juga string ID kelas. Oke, ini load M-nya adalah M kelas. Ini juga M kelas. Delete data, ya, dia mengambil function delete data dari model kelas where, di mana yang di delete itu adalah data yang ada di tabel kelas. Ya, pastikan ya nama-namanya sesuai ya di dalam dengan database. Kalau misalkan kecil kecil, kalau gede gede ya. Datanya berarti di sini function, kalau misalkan berhasil dia akan pergi ke function data kelasnya. Sekarang kita coba. Oke, sebentar dulu saya coba cek di data kelas, benar nggak linknya ke data kelas delete. Oke, ini benar ya. Oke, sekarang saya cobakan, saya refresh. Oke, saya coba tambah data dulu. Oke, jadi saya bikin asalan aja di sini. Nama kelasnya ini, pilih jurusannya ini, semesternya ini. Ya, saya coba simpan datanya. Dan kita hapus. Oke, hapus. Oke, berarti kita udah selesai untuk bikin CRUD dari data kelas sekarang gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah membuat atau mengelompokkan mahasiswa kita ke dalam kelas-kelas ini. Ya, kita akan mengelompokkan data kita ke dalam kelas-kelas ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, di sini kita akan bermain dengan logika ya, dengan bermain dengan logika.
Oke, pertama, oke, untuk di bagian kelas ini kita akan tambahkan beberapa tombol, yaitu tombol untuk menambahkan mahasiswanya dan tombol untuk melihat siapa saja mahasiswa yang ada di dalam kelas ini. Oke, pertama kita mulai dulu dengan tombol untuk memasukkan mahasiswa ke dalam kelas ini. Oke, oke. Silakan dibuka data kelas ya. Ini saya close saja ya, bagian ini data kelas ini saya close saja. Di data kelas ini saya kopikan ya untuk tombol bagian edit ini. Ya, saya copy saja ya. Copy ini ya. Jadi saya pastikan dia sebelum tombol edit ya. Saya pastikan dia sebelum tombol edit. Nah, seperti ini dia. Ya. Jadi di sini saya ganti editnya jadi input siswa aja ya. Input siswa. Oke, input siswa ya. Nah, untuk linknya dia akan kemana perginya? Yaitu dia akan pergi ke indeks admin data kelas. Saya ganti edit nih jadi data kelas mahasiswa seperti ini. Jadi dia nanti kita perlu file yang namanya adalah data kelas mahasiswa dia nantinya ya, untuk menampilkan inputan untuk bisa kita menampilkan data-data mahasiswa yang ada di dalamnya. Oke, bagaimana caranya ya? Sekarang kita akan bermain dengan logika kita. Oke, pertama di sini saya akan buka terlebih dahulu ya. Saya buka terlebih dahulu yaitu data kelas edit. Ya, data kelas edit ini silakan dibuka data kelas edit ya semuanya. Oke, data kelas edit kita ini kita Ctrl A, copy ya, kita buka sebuah file baru, kita pastikan ya. Nah, ini data kelas edit ini yang tadi itu saya kopikan, saya pastikan ke file baru ya. Nah, lalu sekarang ya, ini saya ganti bukan from edit ya. From edit bukan ini from edit, tapi di sini adalah data mahasiswa. Data mahasiswa kelas. Seperti itu aja, data mahasiswa kelas ya. Oke. Lalu di sini saya tambahkan di sini, berarti di sini dia memanggil tabel kelas. Oke, biarkan saja as kelas. Oke, biarkan saja ini nanti ya, biarkan saja ini nanti. From actionnya juga kita biarkan saja dulu ya. Index adminnya data kelas edit aksi. Nah, ini kita ganti dia jadi data kita. Oke, sebentar, tadi namanya apa ya? Data kelas mahasiswa ya, data kelas mahasiswa. Berarti di sini adalah data kelas mahasiswa aksi, kita bikin di sini. Mahasiswa aksi. Oke. Nah, oke, kode kelas ini benar, name-nya masih menggunakan ID kelas, value-nya juga. Nah, satu hal yang perlu saya tambahkan di sini ada yang namanya read only ya. Read only ini artinya apa? Dia hanya bisa untuk membaca dan tidak bisa untuk merubahnya. Nah, bagaimana bentuknya kita akan lihat nanti ya. Oke, saya kopikan saja read only ini. Kopikan untuk name juga ya, name juga ya. Ini placeholder nggak perlu di sini ya. Placeholder ini nggak perlu di sini. Nah, read only juga. Nah, untuk jurusan kita ganti lagi nih. Jadi bukan menggunakan select tapi menggunakan input ya. Silakan dikopikan bagian input di sini, copy. Jadi untuk jurusan kita hilangkan bagian selectnya, kita pastikan di sini ya. Kita ganti dia di sini jurusan ya, dan di sini echo-nya kelasnya dia memanggil jurusan juga. Oke. Nah, untuk semester juga seperti itu, selectnya kita hilangkan juga, jadi nggak pakai select ya, dia pakai input ya. Tipenya namanya di sini tadi semester ya. Di read only juga dia berarti di sini adalah semester. Oke.
Oke, ini benar. Jadi saya coba cek dia ada ID kelas, ada kode kelas, NM kelas, jurusan dan semester. Oke, saya akan coba simpan. Simpan. Saya ganti jadi namanya adalah data underscore kelas underscore mahasiswa titik php. Nah, sekarang saya akan pergi ke controller dulu, ya. Jadi silakan copy bagian data kelas edit, ya. Data kelas edit, kopikan saja. Data kelas edit, copy saja. Nah, kita pastikan di bawah data kelas delete tadi, ya. Data kelas edit ini kita ganti jadi data kelas mahasiswa, ya. ID-nya dia mengambil ID kelas sama ya. Where array-nya dia juga mengambil ID kelas, ini masih sama. Oke, M kelas ini sama, tabelnya tabel kelas, dia juga mengambil tabel kelas. Di sini juga M kelas ya. M kelas, dia mengambil M kelas juga. Where di sini tabel kelas, dia mengambil data tabel kelas juga. Oke, berarti di sini data kelas mahasiswa. Oke. Ya. Oke, kita coba cek lagi data kelas. Oke, ini benar ya, data kelas mahasiswa. Di controller sudah benar ya. Oke, saya coba jalankan ya bagaimana bentuknya. Oke, saya coba ganti warna ini ya. Input siswa ini saya coba ganti warnanya. Di data kelas berarti di button sukses ya, kita ganti jadi button warning sebagai contoh. Jadi berganti warnanya. Saya coba refresh lagi. Nah, di sini ada input siswa. Oke, kalau misalkan saya klik input siswa ini, dia akan pergi ke data kelas mahasiswa, ya. Nah, jadi ini datanya, kode kelasnya ini, nama kelasnya ini, jurusan ini, semester ini. Jadi kalau misalkan dia read only, dia nggak bisa dirubah-rubah, ya. Jadi dia nggak bisa kita apa-apakan nih. Oh, ini untuk bagian kode kelas belum kita kasih read only. Oke, sekarang kita coba kasih read only dulu untuk bagian kode kelas. Terus kita copy di sini read only-nya, copy setelah name kelas, ya. Terus name kode kelas, pastikan read only-nya di sini. Simpan. Kita coba jalankan. Oke, ini bisa ya. Oke. Nah, sekarang langkah kedua kita adalah nah, kalau misalkan kita lihat ya di sini ya, di sini kita bisa lihat di sini ya, ini bagian untuk tombol kita tadi ya, tombol kita tadi dan sekaligus dengan tutup formnya. Kalau kita arahkan kursor kita di sini bagian atas ini ya, kita letakkan kursor kita di atas ini, maka tutupnya adalah di bagian bawah sini. Nah, di bagian tutup ini ya kita enterkan beberapa ke bawah ya, kita enterkan ke bawah seperti ini ya, seperti ini. Nah, sekarang silakan buka untuk bagian data mahasiswa ya, data mahasiswa. Nah, kalian lihat ya di sini ada data mahasiswa di sini ya. Caranya adalah bagaimana caranya? Oke, sekarang saya akan coba. Sekarang saya coba di sini Ctrl A di sini, copy. Kita coba dulu ya. Kita copy data mahasiswa yang ada di sini. Kita copy. Ini close saja. Kita pastikan di bawah yang kita enterkan beberapa tadi. Ya, pastikan seperti ini. Ya, pastikan seperti ini. Nah, jadi kita sudah ada data mahasiswa di sini. Jadi di bawah form yang tadi ada data mahasiswa. Ya. Oke, kita bikin seperti ini. Sekarang saya save. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita coba ganti di sini ya, data mahasiswa Universitas Catur Cendekia. Oke. Saya ganti di sini kata-katanya adalah pilih mahasiswa kelas. Oke. Untuk tombol bagian button di atas ini ya, tambah data mahasiswa ini nggak perlu, kita hapus saja.
Ini kita hapus saja ya. Oke. Tabel responsif. Oke, nomor, NIM, mahasiswa, alamat, gender. Oke. Ini bagian ini kita nggak perlu. Jadi kita cuma butuh NIM nama aja, NIM sama nama saja ya. Kita hapus ini. Actionnya kita ganti jadi pilih. Ya, ini kita copy. Lalu kita pastikan di sini. Nah, lanjut ya ke bawahnya ya, tentu kita di sini ada perulangannya di sini, yaitu tabel mahasiswa. Ini mahasiswa yang kita butuhkan tadi ada cuma nomor, nama mahasiswa sama NIM mahasiswa sama nama mahasiswa. Alamat, gender, nomor HP kita hilangkan. Ya, hilangkan. Dan ini kan ada tombol edit dan delete, ini kita hilangkan saja. Jadi kita bikin seperti ini. Dari A buka sampai A tutup yang terakhir. Nah, jadi dia cuma tinggal TD saja lagi di sini. Oke, jadi dia bikin seperti ini, ya, bikin seperti ini. Oke, nah, karena kita ingin menampilkan data mahasiswa, ya, di dalam data kelas mahasiswa ini, tentu kita harus bikin di sininya adalah di bagian controllernya itu kita panggil juga data mahasiswanya, ya, data mahasiswanya. Nah, bagaimana caranya? Oke. Kita coba cek di bagian data mahasiswa ya, function data mahasiswa. Kalau kita lihat cek di atas, kita coba cari-cari ya data mahasiswa. Nah, ini dia. Ya, data mahasiswa di sini. Saya kopikan aja string data ini, string data tabel mahasiswa ini, saya kopikan saja ini. Ya. Lalu saya geser ke bawah. Ya, saya terus ke bawah di sini. Ya, di sini. Saya pastikan setelah tabel kelas seperti ini. Jadi di sini ada dua ya string data tabel mahasiswa. Yang pertama yang di atas dia memanggil kelas, yang kedua dia mengambil mahasiswa. Itu tampil datanya di sini. Ya. Oke, saya coba simpan. Nah, saya belum coba ini berhasil atau tidaknya. Oke, sebentar. Ini saya ketinggalan. Saya tinggal bikin lupa model untuk memanggil mahasiswanya. Ya, jangan lupa ya untuk dipanggil mahasiswanya. Jadi kalau nggak panggil dia nggak akan muncul ya. Oke, di data kelas mahasiswa ya. Oke, sekarang saya akan coba jalankan data kelas mahasiswa ini apakah dia jalan atau tidak ya. Saya juga nggak tahu ini benar atau tidak. Kalau enggaknya, saya coba jalankan. Oh, data mahasiswanya jalan, tapi dia pindah ke bawah. Oke. Jadi dia pindah ke bawah di sini ya. Oke. Jadi sepertinya kita salah letak nih. Kita salah letak nih masalahnya. Oke, bagaimana caranya? Cara mengatasi ini sepertinya kita kesalahan di penentuan pack wrapper-nya segala macamnya, ya. Jadi masalahnya itu ada di sini, pack wrapper ini. Ya. Oke, kita coba atur dulu ya. Pack wrapper di atas juga sudah ada pack wrapper, dia menggunakan container fluid. Di sini juga di bawah di bagian tabel juga. Coba saya klik div row ini. Saya coba buka ini ya. Ini tutupnya. Jadi saya hapus dua bagian ini ya. Dua bagian ini saya hapus. Nah, seperti ini. Saya coba hapus dulu ya. Saya coba hapus dulu. Saya simpan. Saya simpan di sini. Oke, sudah saya simpan ya. Simpan. Saya coba jalankan. Oke, tampilannya masih sedikit kurang bagus ya. Oke, kita cobakan lagi. Ctrl Z, kita Ctrl Z lagi ya. Berarti pack wrapper-nya saja yang kita hapus. Ya, container fluid-nya kita biarkan saja. Ya, coba kita save lagi, kita jalankan lagi. Oke, tampilannya sedikit membaik ya daripada yang tadi.
Oke, coba saya cek deh. Di sini coba saya klik data mahasiswa. Apakah memang seperti ini tampilannya atau bagaimana? Oke, memang seperti ini ya. Cuma di sini agak lebar. Data kelas, saya coba klik lagi. Lalu input siswa. Oke. Oke. Oke, jadi dia ada jarak seperti ini ya. Oke. Sebentar, sepertinya kita harus bikin seperti ini aja. Jadi kita gabungkan saja, ya, kita gabungkan saja dia dengan satu row. Jadi satu row. Oke, bagaimana caranya? Berarti kita bikinnya seperti ini. Kita hapus dua lagi, ya, dua lagi seperti ini. Ya, tutup divnya 2 dan ini kita hapus 2. Oke, kita coba jalankan lagi. Simpan, kita coba jalankan lagi. Oke, masih tidak ada perubahan ya. Oke, berarti kita coba lagi deh. Call 12-nya kita hapus lagi, satu lagi ya, kita hapus lagi, satu lagi. Hapus. Simpan lagi. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Oke, saya rasa cukup ya, seperti ini saja ya. Jadi di atas ini detail dari data mahasiswa kelasnya ya, detail dari kelasnya, dan kedua itu pilih mahasiswanya siapa aja. Ya, otomatis tombol ini kita pindahkan ke bawah ya. Tombol ini kita pindahkan ke bawah. Oke, sekarang kita pindahkan tombol kita ke bawah ya. Ini tombol kita ya. Jangan lupa formnya juga kita ikut pindahkan ke bawah ya. Kenapa? Karena nanti kita akan memilih data-data siswa siapa aja. Jadi karena kita memilih, karena kita akan menginsert data mahasiswanya, maka tutup formnya juga berada di bawah tabel. Oke, saya Ctrl X di sini. Ya, yang tombol tadi dengan tutup formnya saya Ctrl X ya. Saya pastikan setelah tutup tabel. Ya, saya pastikan setelah tutup tabel. Oke, seperti ini. Pastikan saja seperti ini. Oh, kok hilang ya? Oke. Cut ya, saya cut. Oke. Di sini kan sudah tutup tabel ya. Jadi saya kasih div 1. Saya pastikan di setelah satu div setelah tutup tabel. Seperti ini. Ya, saya pastikan tombolnya. Oke, coba saya save. Saya coba jalankan. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini sedikit dempet ya. Saya coba pindahkan dia ke kiri. Ya. Ini right ya. Saya akan pindahkan dia ke left, kanan. Oke. Kita kasih satu paragraf deh. Kita kasih dia paragraf di sini. Kasih P seperti ini. Ya, biar dia ada jaraknya sedikit. Oke, jadi saya rasa cukup ya sampai di sini ya. Oke. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Nah, jadi ini update datanya kita ganti jadi simpan data. Oke. Nah, jadi logikanya ketika saya klik ya, kalau misalkan saya ulang lagi di sini ya. Nah, logikanya adalah mahasiswa ya, data mahasiswa yang telah kita punya dia kan sebenarnya belum dikelompokkan berdasarkan kelasnya. Jadi, di sini kita bisa kelompokkan dia berdasarkan kelasnya.
Nah, dengan cara menginputkan siswa itu pada kelas-kelas ini. Kalau misalkan saya klik input siswa yang ada di sini, ya otomatis berarti dia masuk ke kelas SI. Kalau misalkan dia saya inputkan bagian ini, berarti dia input maka dia menjadi siswa TI. Ya, sebagai contoh di sini saya input siswanya sebagai siswa TI. Oke. Nah, jadi di sini adalah data kelasnya. Di sini kode kelasnya ini, nama kelasnya TI, jurusan Teknik Informatika semester 3. Nah, sekarang kita pilih siswanya siapa saja. Ya, kita pilih siswanya di sini siapa saja nantinya. Ya. Nah, dengan apa caranya? Dengan menggunakan checkbox di sini. Kita akan menggunakan checkbox di sini namanya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita tambahkan, ya, kita tambahkan di setelah tutup TD ini, ya, bagian ini kita tambahkan sebuah input, ya. Jadi kita bikin seperti ini. Oke, saya coba kopikan input bagian atas input ini. Oke, ini aja ya. Saya kopikan ini. Yang penting input seperti ini. Copy saja. Setelah TD, ya, setelah yang bagian TD yang terakhir ini, ya, TD yang sengaja saya kosongkan, ya, pastikan di sini. Input tipenya adalah checkbox. Ya, kelasnya from control, biarkan read only-nya kita hapus, ya. Nah, name-nya di sini adalah yaitu ID mahasiswa, ya, ID mahasiswa. Bikin seperti ini, ID mahasiswa, tambahkan tutup kurung yang persegi ini. Nah, value-nya adalah dia mengambil string MHS, bukan kelas ya, karena dia kan mengambil data ID yang ada di tabel mahasiswa. Ya, berarti di sini ID underscore mahasiswa. Oke, jadi kalau misalkan kita jalankan ya, kita jalankan, maka bentuknya seperti ini. Nah, jadi kita bisa pilih nih, siapa aja mahasiswanya. Ya, kita bisa pilih mahasiswanya. Kok kegedean ya? Oke, karena kegedean berarti karena masalahnya dia di kelas ini. Saya hilangkan saja kelas ini. Nah, jadi nanti bisa kita pilih siapa aja mahasiswanya di sini. Ya, kita mau pilih 2, mau pilih 3, atau mau pilih satu saja, nanti bisa muncul, nanti kita bisa insertkan datanya, ya. Oke. Karena kita akan menginsertkan data kelas ini, ya, siapa-siapa saja mahasiswanya, tidak mungkin kalau kita masukkan datanya ke tabel kelas ini, karena tabel kelas ini hanya menampung detail kelasnya saja. Lalu, di mana kita menampung tabel siapa aja siswanya yang ada di kelas ini, maka kita butuh sebuah tabel baru. Ya, tabel baru. Kita butuh sebuah tabel baru yang fungsinya untuk menampung kedua data tersebut, yaitu untuk menampung data kelas dan menampung data siswanya. Ya, jadi kita untuk bagaimana cara menggabungkan dia nih kedua data ini. Maka kita butuh sebuah tabel baru. Nah, tabel baru itu, ya, jadi bagaimana cara bikinnya? Saya coba bikin sebuah tabel baru, ya. Silakan tambahkan tabel baru. Nah, di sini ya kita pertama saya bikin nama tabelnya itu adalah tbl underscore kelas underscore mhs. Ya, maksudnya di sini gabungan kelas dan mahasiswa gitu ya. Oke, apa saja isi dalamnya? Itu tabel ID kelas underscore mhs sebagai contoh ya. Lalu di sini ID kelas. Jadi kita mengambil ID yang ada di kelas ya. Jadi kita manggilnya berdasarkan ID-nya. Jadi bukan berdasarkan nama kelasnya, kode kelasnya, jadi bukan seperti itu. Jadi kita mengambil berdasarkan ID-nya. Kenapa saya mengambil ID-nya? Karena ID-nya adalah primary key-nya. Begitu juga dengan mahasiswanya nanti ya. ID mahasiswa. Jadi saya nggak manggil nama mahasiswanya berdasarkan apa. Jadi saya panggil berdasarkan primary-nya gitu ya. Oke, jadi kita biarkan saja integer, ya, auto increment untuk di bagian ID kelas mahasiswanya. Go, ya. Lalu saya save. Nah, jadi nanti ya
Kalau misalkan ini setelah saya pilih data-datanya, ya, misalkan saya pilih Rini Sofia ini, Darudi Habibi dan siapa lagi, ketika saya simpan datanya ini, ya, maka data itu tersimpan ke tabel kelas mahasiswa. Jadi tabel kelas mahasiswa inilah yang menampung data tersebut, ya, seperti itu, ya. Oke, sekarang kita akan bikin proses untuk simpan data ini, ya. Kita akan bikin proses untuk simpan data ini. Kita akan pergi ke codingan kita di sini. Ya. Oke, kita pastikan di sini berarti ini adalah data kelas mahasiswa aksi. Berarti kita menambahkan data kelas mahasiswa aksi di bagian controllernya. Ya. Oke. Silakan dikopikan saja ya bagian data kelas input aksi ini, kita copy saja ini. Copy saja ini. Lalu kita pastikan dia. Oke, kita pastikan seperti ini. Oke. Kita ganti data kelas input aksi ya. Jadi kita ganti di sini data kelas mahasiswa aksi. Oke, kita sesuaikan. Di data kelas mahasiswa aksi ini nanti kan kita menginputkan tadi kalau berdasarkan tabelnya tadi ya. Cuma ada dua di sini, ID kelas sama ID mahasiswa ya. ID kelas sama ID mahasiswa. Berarti kita cuma butuh di sini ID K ya, sebagai saya contohkannya ID kelas ya. ID K sama ID M untuk mahasiswa. Selainnya saya hapus saja. Ya, input berarti sini ID kelas di sini, dan ini ID mahasiswa. Oke, di sini berarti data array kita ya, data array kita. Oke. Nah, di bagian ini sepertinya kita harus membuat perulangan ya. Nah, karena yang akan dimasukkan itu ada dua ya, yaitu ID kelas sama ID mahasiswa, berarti data arraynya juga seperti itu ya, ID kelas ya dan ID mahasiswa. Yaitu di sini berarti ini ID K dan ini adalah ID M. Oke, berarti yang lain kita hapus saja. Oke, kita save. Lalu ini ya, this load mode berarti M kelas berarti input data ke tabel kelas. Karena kita menggunakan tabel yang berbeda ya, maka di sini di M kelasnya kita perlu tambahkan satu di sini nih untuk menginputkan ke tabel data kelas mahasiswa. Kalau ini kan ke tabel kelas ya. Nah, jadi kita tambahkan, copy saja data sini, pastikan di sini input data ya, namanya adalah kelas underscore mahasiswa ya. Oke, input data kelas mahasiswa, string data, string tabel. Oke, benar. Ini oke, benar. Kita simpan ya. Lalu di bagian admin ini berarti kita ganti di sini M kelas, yaitu functionnya kita bikin di sini M input data kelas underscore mahasiswa ya, mahasiswa. String data yaitu berarti di sini adalah tabel kelas MHS ya. Karena kita akan mengimport ke tabel ini ya, Oke. Kalau misalkan selesai, maka dia akan pergi ke data kelas. Oke. Kita coba cek di data kelas mahasiswa dulu. Nah, saya pikir di sini masih ada kendala ya, di sini. Karena yang kita inputkan itu adalah data siswanya, maka formnya ini harusnya ke data siswa ya, berarti ke bagian tabel, harus kita arahkan dia ini. Oke, saya coba pindahkan ya, form ini ya, kita pindahkan form ya, form ini Ctrl X ya, kita pindahkan dia ke atas tabel ya. Kita coba cari tabel di sini ya. Kita pindahkan data tabel ini ya, formnya. Lalu tutupnya juga di bawah tabel ya, formnya di bawah tutup tabel. Oke, nggak masalah ya, di sini aja.
Oke, 27 tabel. Bentar. Oke, di sini aja, di sini aja. Oke, Ctrl X. Ya, jadi di atas satu div, di atas tabel itu ya, di atas tabel responsif, div tabel responsif ya, formnya. Oke, jadi dia nanti akan membaca ya ID dari mahasiswa ini ya, dia akan membaca ID mahasiswa ini. Nah, karena dia juga akan membaca ID kelas ya, ID kelas, maka kita bisa pindahkan nih ya, kita bisa pindahkan. Kita lihat ya ada input hidden ya menggunakan ID kelas. Inputnya ini kita kopikan saja, kita kopikan ya, kita Ctrl X ya, Ctrl X saja. Kita simpan. Lalu kita pastikan di dekat inputan checkbox ya, kita inputkan di dekat checkbox ini aja. Ya, kita pastikan di sini. Kita simpan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi di sini di bagian tadi itu ada input untuk ID kelasnya hidden dan input tipe checkbox ID mahasiswa di sini. Ya. Nah, sekarang untuk data kelas saya rasa sih oke nih. Nah, kita akan masuk lagi ke admin lagi. Nah, karena nanti kita bisa menginputkan data secara banyak nantinya, ya, kita bisa menginputkan data secara banyak, maka kita akan butuh di sini perulangan namanya. Ya, jadi kita butuh perulangan namanya di sini. Nah, bagaimana cara membuat perulangan tersebut? Nah, seperti ini caranya. For string i sama dengan 0, ya. Lalu string i kecil dari count jumlah ya dari string IDM. Artinya di sini dia akan membuat perulangan menginputkan data sebanyak berapa kali jumlah mahasiswa yang dipilih gitu ya. Nah, saya bikin di sini string i plus plus seperti ini. Oke. Saya kasih tutup for-nya ya. Jadi ini buka kurungnya ya, buka kurung kurawalnya, tutup kurung kurawalnya, kita taruh di bawah ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Jadi cuma seperti itu aja ya. Oke. Nah, oke. Oke, string IDM, oke benar. Nah, kita tambahkan di sini string i. Oke. Save. Oke, saya coba jalankan. Saya akan coba jalankan ya. Oke, saya coba jalankan di sini. Saya refresh dulu di sini. Oke, saya coba input siswa untuk kelas ini ya. Saya coba input. Oke, di sini ada 3 mahasiswa ya. Mahasiswa atas nama Rini Sofia sama Eka Praja. Ya, kalau misalkan kita lihat di sini ya, di mahasiswa ini, ya, dia ID mahasiswanya itu kalau Rini Sofia 1, Eka Praja 4. Oke, kita coba pilih Rini Sofia dan Eka Praja. Oke, coba saya simpan. Oke, dia akan kembali ke data kelas. Ya, bagaimana cara menceknya dia masuk atau tidaknya? Coba kita klik di kelas mahasiswa ini. Oke, jadi di sini data kita sudah masuk di sini. Ya, jadi data kita sudah masuk sebenarnya di sini nih. Ya, ID kelas 1, ID mahasiswa 1 dan 4 di sini. Sudah masuk berarti data kita. Nah, tinggal bagaimana kita menampilkan ya, kita menampilkan data kita nih, data kita. Ya. Oke, bagaimana caranya? Oke, sekarang kita akan bikin ya, kali ini kan sudah selesai ya, data kelas mahasiswa sudah, berarti kita sudah berhasil nih masukin datanya. Ya, sekarang bagaimana caranya kita ingin menampilkan data kita, ya. Oke, oke, kita coba pakai ini saja, ya. Jadi ini kita pakai saja. Kita Ctrl A lagi ini, Ctrl A, Ctrl copy, ya. New file lagi, lalu kita pastikan, ya. Jadi kita simpan dengan nama, ya. Kalau tadi data kelas mahasiswa, ya, data kelas mahasiswa. Nah, di sini sekarang kita bikin data underscore kelas underscore mahasiswa underscore view. Jadi kita bisa lihat siapa aja mahasiswanya. Oke, saya coba save. Oke. Nah,
Selanjutnya di sini akan saya edit dulu ya. Ini tabel kelas oke. Tabel mahasiswanya. Oke, di sini pilih mahasiswa kelas. Oke, yang ini nggak usah kita bikin. Pilih mahasiswa. Di sini kita ganti jadi daftar mahasiswa kelasnya. Ya, formnya kita hilangkan saja. Nah, karena kita nggak pakai form lagi ya. Nah, tutup formnya juga kita hilangkan. Nah, untuk tombolnya juga kita hilangkan. Kita tidak perlu lagi. Ya, kita hilangkan saja seperti ini. Oh, gini. Oke. Nah, jadi ini juga pilih mahasiswa ini juga kita hilangkan. Jadi kita cukup tampilkan name sama mahasiswanya saja. Otomatis bagian TD ini juga kita hilangkan. Ya. Nanti kita bisa juga tambahkan nantinya. Oke. Nah, data kelas mahasiswa view ya, data kelas mahasiswa view. Oke, berarti kita di bagian data kelas ini kita tambahkan ya, kita di bagian kelas data kelas kita tambahkan ya satu lagi tombol untuk melihat siapa aja siswa yang ada dalam sini ya. Oke, saya pastikan di sini. Saya ganti berarti di sini data kelas mahasiswa underscore view ya. Kelas ID kelas, dia juga melihat berdasarkan ID kelas ya. Dan di sini berarti kita ganti bukan input siswa tapi kita lihat, kita bikin di sini view ya, kita buat view aja. Oke. Di sini jangan warning, saya ganti jadi info aja atau primary saja ya. Oke, seperti itu ya. Ini data kelas view. Oke, berarti tinggal di controller lagi ya. Di data kelas sudah oke, data kelas ini sudah oke, data kelas mahasiswa view juga sudah oke. Berarti tinggal di admin ini lagi, di controller. Nah, berarti kita tinggal copy aja nih yang ada dari data kelas. Kita copy saja. Copy. Ya, lalu kita pastikan ya, data kelas mahasiswa ya, dia mengambil berdasarkan ID kelasnya, di mana where ID kelasnya itu adalah ID kelas ini ya. Lalu kita bisa tambahkan di sini juga di slot model M kelas ya, di slot model M mahasiswa. Nah, jadi kalau misalkan kita melihat ya, kita melihat dari, kan kita ingin memilih apa ya? Kita ingin memilih eh, data tabel kelas mahasiswa tadi ya. Jadi kan dia ada ID kelas dan ada ID mahasiswa ya, ada ID mahasiswa. Maka kita harus menggunakan beberapa where di sininya ya. Jadi kita harus memilih beberapa where di dalamnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti ini aja. Oke. Jadi ini udah benar ya, data kelas mahasiswa view seperti ini. Oke, where ID kelasnya, jadi kan kita memilih berdasarkan ID kelas. Oke, benar di sini. Di slot model M kelas ya. Jadi kita pilih di sini untuk string data kelas, ini udah benar di sini ya. Udah benar di sini. Oke. Lalu di slot model sebentar. Oke, kita perlu menambahkan di sini ya. Kita perlu menambahkan di sini untuk membuat sebuah view data lagi, tapi namanya view data kelas mahasiswa. Oke, kita bikin seperti ini. Kita copy saja di sini, copy. Lalu kita pastikan view data kelas underscore mahasiswa. Ya, where tabel get where tabel. Oke, ya, oke. Kita simpan. Nah, selanjutnya di sini this model ya, this model mahasiswa di sini ya. Oke, data kelas tabel kelas this M kelas view data where tabel kelasnya ini. Oke, benar. Sekarang kita bikin lagi seperti ini ya, kita bikin lagi seperti ini. Copy lagi, paste lagi di sini. String data kita bikin namanya di sini adalah
Oke, kita bikinnya apa ya bagus ya? Oke, jadi kita bikin seperti ini. Oke, kita tambahkan lagi di sini where ya. Copy where ya, jadi bikin seperti ini. Oke, where ID kelas ini sebentar. Oke, sepertinya kita akan melakukan join di sini ya. Karena kalau misalkan kita lakukan seperti ini sepertinya tidak bisa. Jadi kita harus melakukan join sepertinya. Jadi kita akan melakukan join tabel, yaitu kalau kita lihat ya di dalam tabel kelas mahasiswa itu ada ID kelas dan ada ID mahasiswa. Nah, sedangkan ID kelas dan ID mahasiswa ini punya tabel-tabel sendiri, maka kita bisa melakukan menggabungkan ketiga tabel ini dengan cara yaitu dengan menggunakan join namanya. Oke, sekarang saya akan cobakan dengan menggunakan join, tapi sebelumnya ini saya atur dulu, saya kembalikan lagi ke awal ya. Ini saya hapus saja ini bagian ini. Oke, ini kita untuk tabel kelas ini tetap saya ingin mengambil data kelas ya. Ini saya hapus saja. Oke. Nah, di sini kan nanti yang tampil itu kan data mahasiswanya ya. Yang tampil itu kan nanti data-data mahasiswanya. Oke, jadi kita akan menggunakan M-nya modulnya model kelas saja ya. Jadi kita akan bikin join tabelnya ya. Untuk proses database-nya di kelas saja ya, di modul kelas. Dan ini saya ganti jadi join data ya. Jadi saya kasih namanya adalah join data ya. Ini saya hapus ya. Lalu di dalamnya saya tambahkan yang namanya string ID kelas ya, karena saya mengambil datanya dari ID ke kelas ini. Oke ya. Nah, selanjutnya ya oke, ini boleh saya ganti jadi where aja ya, string where saja. Saya ganti jadi where saja biar karena kita kan ngambilnya dari sini ya, bukan dari atas ini. Jadi kita ngambilnya dari sini ya. Oke, di sini data kelas mahasiswa underscore view. Jadi yang tampil nanti adalah data kelas view-nya. Jadi menampilkan data mahasiswanya. Oke. Lalu kita akan masuk ke model kelas kita ya, ke model kelas. Nah, di model kelas tentu kita akan bikin bentuk dari join-nya. Bagaimana bentuk dari join tersebut ya, gitu. Nah, kita buat sebuah function baru ya. Tadi namanya adalah join data ya. Kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Oke, join data ya. Dia mengambil ID dari where ya. Nah, lanjut kita akan bikin seperti ini. Kalau sebelumnya kan kita langsung bikin tabel data, string data seperti itu ya. Kalau sini beda karena kita akan menggabungkan beberapa tabel di dalamnya. Maka saya menggunakan caranya adalah seperti ini. Ya, string db lalu select ya. Select bintang. Artinya di sini adalah saya memilih seluruh data ya yang ada dari ketiga-tiga tabel tersebut. Nah, dari mana saya harus memulainya? Ya, karena yang akan kita tampilkan itu adalah data mahasiswa yang ada di eh, tabel kelas mahasiswa, maka saya pilih from-nya ya. From-nya itu adalah sini ya. Tabel underscore kelas underscore mahasiswa. Nah, kenapa harus ambilnya tabel kelas mahasiswa? Karena yang akan kita tampilkan itu adalah data dari ini. Ya kan kita mau ngambil ID ini. Nah, ID-nya dari mana? Itu kan dari tabel kelas mahasiswa. Maka yang kita ambil from-nya itu adalah dari tabel kelas mahasiswa. Berbeda kalau misalkan kita ingin menampilkan data kelasnya. Data kelasnya baru kita bikin from-nya adalah tabel kelas. Sedangkan kita akan ingin menampilkan ID mahasiswa ini nih ya, ID mahasiswa ini berapa sih ada mahasiswanya? Berarti kan di sini ada 2 mahasiswa ya dengan ID kelas yang ini. Maka kita ngambilnya dari tabel kelas mahasiswa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini saya kopikan saja biar cepat ya. Copy, saya pastikan lagi di sini ya.
string db ya, from ini kita ganti jadi join. Nah, kita mau join dengan apa ya? Kita mau join dengan apa? Yaitu saya mau join dengan tabel mahasiswa ya. Ya. Nah, bagaimana cara menjoinkannya? Yaitu tbl ya, tbl underscore mahasiswa titik. Nah, kita coba lihat lagi ya. Di tabel kelas mahasiswa ada ID mahasiswa. Di tabel mahasiswa juga ada ID mahasiswa. Maka ID inilah yang menjadi penghubung antara kedua tabel tersebut. Nah, jadi kalau misalkan kita bikin, maka dibikin seperti ini. tbl underscore mhs titik ID mahasiswa ya, sama dengan tbl underscore kelas mahasiswa titik ID underscore mahasiswa, seperti itu ya, seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi, kita akan menghubungkan ya, menghubungkan dia dengan tabel kelas gitu ya. Nah, sekarang kita ganti jadi tabel kelas ya. Berarti di sini tabel kelas ya. Nah, yang menghubungkan antara tabel kelas dan tabel kelas MHS apa? Yaitu ID kelas gitu ya. Maka di sini juga ID kelas. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Baru kita bikin yaitu where-nya. String this db where, di mana ya tbl, di mana ya tbl underscore kelas underscore mhs ya, di mana ID kelas yang ada di tabel MHS ini sama dengan ya titik string where, seperti ini. Nah, lalu string query sama dengan string this db return result. Oke, jadi proses kita sampai di sini. Sekarang kita akan cobakan ya. Kita akan cobakan. Tadi kita untuk apa namanya? Di tabel kelas ini ya, kita sudah milih mahasiswanya siapa aja ya untuk di tabel kelas yang pertama ini ya. Oke, di teknik informatika tadi ya, kita sudah pilih dua mahasiswa tadi ya. Sekarang kita coba view, apakah ada dua mahasiswa dalamnya. Oke, sebentar, di sini ada error. Oke, kolom array. Oke, berarti kesalahannya ada di sini. Kita coba cek di line 35 di mKelas ya. Oke, berarti di mKelas ini kita coba cek, berarti kesalahannya ada di sini ya. Tabel kelas underscore mhs titik id kelas sama dengan where ya, where. Oke, kita coba cek lagi di sini, select bintang ya, from tabel kelas mhs ya. Di sini juga tabel mhs ya, tbl mhs titik id mahasiswa sama dengan tabel kelas mhs id mahasiswa. Oke, benar. Join lagi ya. Oke, join ini kita gedein tulisannya. Tabel kelas titik id kelas sama dengan tabel kelas mahasiswa sama dengan id kelas. Oke, this db where tabel kelas titik id kelas sama titik where. Oke, ini sebenarnya sudah benar ini. Tidak ada kesalahan sebenarnya di sini. Oke, saya coba cek di bagian ini. Oke, saya coba ganti ini ya. Ini jadi ID kelas ya. Jadi kemungkinan bisa jadi salahnya di sini. Saya coba ini ganti jadi ada ID kelas, M kelas benar, join data. Oke.
Saya coba jalankan lagi ya. Oke, jadi di sini datanya sudah muncul nih. Jadi untuk kelas yang ini datanya ya. Oke, kita buktikan ya. Tadi TI udah ada data dua data di sini ya. Sedangkan untuk SI yang tadi sebelumnya itu kan belum ada datanya ya. Belum ada datanya. Maka kita coba klik view. Ada nggak datanya kalau misalkan SI? Nah, jadi untuk SI ya belum ada karena kita belum pilih mahasiswanya siapa. Nah, kita coba ya untuk pilih SI. Oke, kita coba pilih SI ya. Kita pilih mahasiswanya ya. Oke, yang tadi belum kita pilih itu yang nomor 2 ya, yang belum kita pilih ya. Maka kita pilih nomor 2, kita simpan datanya. Sekarang kita view, ada tuh tidak? Oke, maka untuk SI sudah ada datanya satu ini. Ya, sudah ada datanya satu di sini. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya bagaimana ketika data mahasiswa yang telah dipilih tersebut ya, kalau misalkan kita sudah masukkan data mahasiswa itu ke kelas, sesuatu kelas, maka dia tidak akan muncul lagi ketika pemilihan input siswa ini. Nah, bagaimana caranya? Oke. Oke. Jadi uh, kita akan menampilkan bagaimana caranya supaya nanti uh, data yang udah kita inputkan ya, data mahasiswa yang udah kita masukkan ke dalam lokal itu tidak muncul lagi ketika kita mau menginputkan data baru ya. Nah, kalau misalkan sekarang ya, kalau misalkan kita lihat sekarang kondisi yang sekarang, kalau misalkan ini di data kelas ya, coba kita cek data kelas ya, kita input data siswanya, itu akan muncul data-data siswanya gitu semuanya karena belum kita filter ya, karena belum kita filter di sini. Nah, harusnya sebenarnya kan 1 3 udah masuk ke TI, yang nomor 2 harusnya tidak masuk lagi udah karena udah masuk DSI. Nah, bagaimana caranya? Nah, oke, itu kalau misalnya kita lihat berarti kan ini kondisinya dia berada di data kelas mahasiswa ya. Jadi kita lihat di data kelas mahasiswa. Nah, berarti ada di sini. Nah, yang fungsi untuk menampilkan data mahasiswa itu ini kan ya. Ini untuk fungsinya untuk menampilkan data mahasiswa yang tadi. Ya, data mahasiswa yang tadi ini. Oke, ini perlu kita rombak ya. Caranya bagaimana? Silakan buka modul mahasiswa, mahasiswa. Nah, di bawahnya ya ini coba kita ganti ya. Jadi bukan tampil data ya. Kalau tampil data ini udah ngambil data di sini ya. Jadi kita ganti, kita bikin function baru ya, kita bikin function baru. Nah, function baru kita bikin seperti ini aja. Pilih mahasiswa misalnya ya, siswa. Ini kita hapus saja ya. Ingat ya, bikinnya adalah di data kelas mahasiswa ya. Jadi pilih mahasiswa, nama functionnya. Maka di mahasiswa ini ya kita tambahkan function baru ya, kita tambahkan function baru. Function pilih mahasiswa. Oke. Nah, kita bikin fungsinya seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, ada penggunaan memanggil data siswa, data database seperti ini. Ada juga tadi menggunakan join seperti ini. Nah, ada juga caranya seperti ini. String SQL ya, sama dengan string this db string query ya. Kita bikin seperti ini dalamnya. Select bintang from tbl underscore mhs ya, kita jadi memilih tabel mahasiswa di mana where not
exist, ya. Jadi dia tidak memiliki sama. Jadi dia tidak sama, ya. Artinya dia tidak sama. Nah, where not exist, select lagi dalamnya, ya. Select lagi, select bintang from tbl underscore kelas underscore mhs, where di mana tbl underscore mhs titik id underscore mahasiswa sama dengan tbl underscore kelas mahasiswa titik id underscore mahasiswa. Apa maksudnya di sini? Yaitu kita pilih semua tabel yang ada tabel mahasiswa di mana dia tidak memiliki kesamaan. Ya, kesamaan dengan apa? Yaitu ID mahasiswanya dan ID mahasiswa yang ada di kelas mahasiswa dan ID mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa itu tidak sama. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada ID mahasiswa tersebut belum ada di tabel kelas mahasiswa, maka dia akan tampil. Kalau misalkan tidak, misalkan ada, kalau misalkan dia ada, dia tidak akan tampil. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka dia akan tampil seperti itu. Nah, lalu kita return string SQL result array. Oke, kita simpan. Oke, sekarang kita akan cobakan, ya. Di sini kan function pilih mahasiswa, ya. Di sini juga pilih mahasiswa sudah oke. Oke, kita cobakan apakah datanya tampil atau tidak, ya. Harusnya tidak ada yang tampil datanya karena kita udah masukkan mahasiswanya ke lokal yang dari 7, ya. Oke, kita misalkan coba ini, ya. Saya import mahasiswa di sini. Oke, di sini ada sedikit error di sini. Select bintang from table not exist, select bintang kelas mahasiswa tbl ID siswa. Oke, kita coba cek kesalahannya ada di sini. Ya, kita coba cek kesalahannya. Berarti ada di MHS mahasiswa, ya. Oke, kita coba cek kesalahannya di sini. Pilih mahasiswa di sini sudah benar, fungsinya pilih mahasiswa di sini ini juga sudah. String SQL, string this db query select bintang from tbl mhs, ya, where not exist. Oh, tinggal s-nya di sini satu. Oke, kita coba lagi. Oke, nah jadi data kita tidak tampil di sini, ya, dan tidak ada datanya karena datanya sudah sudah masuk ke lokal. Nah, bagaimana kalau misalkan saya coba tambahkan data siswa baru, ya? Saya coba tambahkan data mahasiswa yang baru. Oke, saya coba tambahkan. Oke, saya coba berarti tambahkan 00004, ya. 4 atau 5, ya? 4 saja, ya. Oke, namanya misalkan Heru Herman. Oke, laki-laki. 08 12 34 56 78 9 10. Oke, alamatnya Cirebon, Jawa Barat. Oke, kita simpan datanya. Oke, ini sudah ada Heru Herman, ya, Cirebon. Nah, sekarang kalau misalkan saya pilih mahasiswa, ya, saya pilih mahasiswa yang ada di dalam kelas, ya, kelas yang ada di sini. Oke, harusnya yang muncul hanya satu, yaitu Heru Herman tadi. Oke, saya coba. Oke, di sini ada kesalahan
Oke, berarti kesalahan itu ada terletak pada line 86 ya, ada di data kelas mahasiswa ya, data kelas mahasiswa. Oke, kita coba cek di sini ya, kita coba cek di sini. Sebentar. Oke, di sini kan tabel MAS ya, dipilih ini pilih mahasiswa. Sedangkan di sini oke. Nah, kita coba bikinnya seperti ini. Oke. Kelas sekarang kita coba baca ya. Sekarang kita coba baca letak kesalahannya ya. Oke. Try to get property non-object. Oke. Kesalahan itu terletak pada data kelas mahasiswa ya. Sekarang kita coba cek data kelas mahasiswa kita. Ya, data kelas mahasiswa ya. Ini data kelas mahasiswa kita. Ini yang view udah aman ya, kita close aja biar tidak mengganggu ini. Oke. Ini juga kita close aja. Nah, data kelas mahasiswa kita coba cek. Ini dia, berarti di sini masalahnya ada di sini nih ya, bagian ini MAS ini. Oke. Ada satu cara lagi untuk menampilkan data ini. Nah, caranya adalah seperti ini. Oke, ini bisa kalian rubah ya. Jadi kita bikinnya seperti ini. Oke. Nah, lalu ini juga kita samakan. Juga. Jadi kita ngasih tanda kutip ya. Ya, kita kasih tanda kutip seperti ini dia. Nah, jadi setelah itu kasih tanda kutip yang MAS tadi, yang tadi awalnya pakai tanda strip ya, jadi dikasih tanda kurung seperti ini ya. Berarti ini juga jangan lupa. Oke, kita coba jalankan, bisa atau tidak ya. Oke, di sini datanya bisa ya. Nah, tapi saya nggak tahu nih apakah bisa datanya masuk kalau kita pilih atau tidak ya. Kita coba ya, ini masuk dia ke SI ya. Saya coba pilih, coba klik simpan. Oke, coba saya klik view lagi ya, saya cek di CSI apakah Heru Herman tadi masuk atau tidak ya. Oke, jadi Heru Herman tadi masuk ke dalam kelas SI. Nah, jadi seperti ini ya proses dari penggunaan join tabel. Tadi kita udah pelajari join tabel ya. Jadi bagaimana logika kita menggabungkan beberapa tabel di dalamnya. Dari tadi mulai kita membuat tabel kelas, ya tabel kelas. Nah, di tabel kelas ini bagaimana data mahasiswa masuk ke dalam kelas ini gitu segala macamnya. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Jadi untuk tugas kalian silakan dipraktekkan ya sesuai dengan video tutorial ini. Nah, untuk projectnya sendiri itu sudah saya share di Edmodo, atau nanti ada link di YouTube ini nanti akan saya share ya untuk download project dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir yang sebelumnya ya. Oke, jadi kalian bisa pelajari itu ya, kalian bisa gunakan itu untuk melanjutkan dari pertemuan ini. Jadi gunakan saja project yang saya kasih tadi. Jadi nanti biar sejalan nih dengan apa yang saya kerjakan ya, yang dipraktikkan di video tutorial ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.